Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahil malikil qudusis salam. Bismillahil ajijil hakim. Wassalatu wassalam ala sayyidina wa nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Fa inna insyaallah asli kitabi Syekh Abdul Qadir Jalani Futuhul Ghaib. Mudah-mudahan wa nafa'na bihi wa unumihi bidarain. Mudah-mudahan bermanfaat, mendapatkan hikmah, kasih sayang Allah Subhanahu wa taala dan ridho Allah kepada diri kita melewati saluran Syekh Abdul Qadir Jalani. Amin ya rabbal alamin. Yang ulun muliakan Habib Muhammad Al-Habsyi yang hari ini hadir juga. Selain guru-guru Jainal datang di sini, guru Jainal Arifin, guru Mas Kuni, guru Mulyadi. Nah, ada orang mana tadi? Guru siapa pian ngaran pian Tarmuji kas? Tarmuji lah, guru Tarmuji. Alhamdulillah. Habib Muhammad alhamdulillah. Ada berapa Habib nih? Nah, Habib Nopal ada kah? Habib Nopal? Ada lah. Habib Kadir ada. Habib Kadir kada kok kada hadir, arasnya sinilah. Aras. Saudara sekalian, minggu kemarin. Nah, kita putar kaset kemarin. Kemarin itu panah itu ternyata ada 3 panah itu kata saya Abdul Qadir Jalani di dalam kitab Futuhul Ghaib. Terserah aja anak menurut orang. Panah ini kata orang, ini kata orang, terserah. Ini menurut Syekh Abdul Qadir Jalani. Kenapa Syekh Abdul Qadir Jalani itu dibacakan terus? Makanya membacakan hadis-hadis Nabi. Membaca Syekh Abdul Qadir Jalani juga akan terbaca hadis-hadis Nabi. Kalau membaca hadis-hadis Nabi tidak terbaca apa yang dibacakan oleh Syekh Abdul Qadir Jalani, kan gitu. Yalah. Dan beliau sudah memilihkan di antara hadis, di antara Quran yang mana yang cocok untuk suatu pembicaraan karena kealiman beliau. Nah, itu namanya kita sanad ulama. Kayak kita belajar kitab fikih. Kita ikuti Imam Syafi'i, selesai. Jangan memikirkan agama ini sudah tidak bisa lagi dikembang-kembangkan kayak itu Pak. Yang bisa dikembangkan itu adalah kebudayaan. Misalnya kebudayaan kita membaca salawat Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Para sahabat mengembangkan kalimat Allahumma sholli ala Muhammad menjadi Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Ada Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammad. Imam Ali bin Abi Thalib, Abu Bakar menambahkan wa barik. Ibnu Mas'ud menambahkan juga wa barik ala sayyidina Muhammad. Kemudian dengan kalimat-kalimat lain berkembang sampai akhirnya menjadi maulidan seperti hari ini. Ya kan? Itu namanya kreasi beragama. Alhamdulillah. Bahkan kita tepuk dengan gendang-gendang yang di masa Rasulullah dibenarkan oleh Rasulullah. Bahkan di hadapan Rasulullah menggendang mereka, memuji-muji Rasulullah. Itu sudah selesai masalah itu. Tidak perlu dipikirkan kata Syekh Abdul Qadir Jalani. Mazhab itu semua mazhab itu sudah berlalu. Pembicaraan tentang mazhab itu sudah berlalu. Sekarang fokus kamu perhatikan dirimu. Panah yang pertama dikisahkan oleh Syekh adalah panah yang disebut kita melewati panah hawa nafsu kita harus lenyap, hawa nafsu kita harus lenyap di hadapan Allah. Nah, itu penting. Hawa nafsu. Yang kedua adalah fi'lullah, perbuatan Allah. Yang ketiga adalah iradah Allah. Jadi panah hawa nafsu, kemudian panah fi'lullah, fi'il Allah, perbuatan Allah, dan panah terhadap iradah Allah. Nah, 3. Panah hawa nafsu dengan cara mengikuti perintah Allah. Panah fi'lullah, memahami fi'il perbuatan Allah. Yang ketiga adalah iradah Allah. Nah, yang susah itu ternyata adalah memahami iradah. Iradah itu artinya kehendak Allah. Nah, hari ini kita meneruskan kajian minggu kemarin. Maka orang yang sudah panah itu, yang panah kepada Allah, memiliki tanda. Orang yang di antara tanda-tanda itu, alamat panah ika an khalqillah, yaitu tentang hawa nafsu, ialah tidak terikatnya dengan dunia. Hatinya tidak terikat dengan dunia. Tubuhnya memang terikat dengan dunia, tapi hatinya tidak terikat. Itu orang panah, sudah berarti tandanya itu.
Kalau ibarat orang cebur ke sungai, tandanya adalah tubuhnya basah. Tubuhnya basah, bajunya basah. Berarti orang itu sudah bercebur ke sungai. Maka ada juga alamat panah. Alamat panah adalah di sini tidak terikat dengan dunia. Tidak terikat dengan dirinya sendiri bahkan. Kenapa tidak terikat dengan dirinya sendiri? Bingung lagi kan? Maksud diri di sini adalah hawa nafsu dirinya, selera dirinya. Nah, ingat akan tuh, itu orang panah tuh. Nah, itu termasuk sudah mulai masuk kepada panah fi'lullah, perbuatan Allah. Nanti Allah akan langsung membentuk pribadi kamu sesuai dengan perbuatan dan kehendak Allah Subhanahu wa taala. Subhanallah. Ini ilmunya luar biasa saya. Wa yad'uka lisanul azali. Kalau kamu sudah panah itu, timbullah pada dirimu itu nanti perkataanmu itu adalah perkataan azali. Apa perkataan azal itu? Orang yang berkata sesuai dengan azal Allah tetapkan di azalinya. Apa tuh? Nah, azal itu sudah dapat kita ketahui. Contoh, perkataannya berarti tidak mengandung keluhan-keluhan terhadap takdir yang diadakan Allah di alam semesta ini. Iyalah, contoh takdir. Perkataan yang sesuai dengan ajali adalah sesuai dengan kehidupan. Contoh, yang namanya hidup ada siang, ada malam. Kenapa berkata lawasnya siang nih? Mengeluh enggak? Mengeluh seolah-olah Allah salah dalam menetapkan di ajalinya tentang siang dan malam. Iyalah, merasalah kita. Nah, ada kan banyak orang seperti itu, menentang tanpa sadar, menentang takdir. Kenapa jadi hujan malam ini? Padahal malam ini pengajian. Wah, rajin mengaji Al-Quran, rajin ke pengajian, duduk di majelis taklim, mulutnya tidak berlisan-lisan ajali. Mulutnya masih menentang ketetapan ketentuan Allah secara ajali. Yang namanya hujan siapa yang mengatur? Kita kah? Allah kah? Pak? Kita? Oh, salah. Artinya Allah yang mengatur. Muka kita, wajah kita, kita lah yang mengatur. Nggak bisa. Yang namanya guru Jainal kayak ini potongannya nah. Ya apalagi, yalah dirubah-rubah ya kayak ini Bang Sidit. Waktu mudanya dengan sekarang sudah, ini sudah tua lah, sudah 68 umur Sidin. Jangan-jangan muka Sidin ini sebenarnya lebih tampan sekarang daripada waktu muda. Ya Pak, jangan-jangan. Tapi beginilah keadaannya. Tidak bisa lagi diprotes. Jangan diprotes. Maka bagaimana orang yang bertutur kata sesuai dengan ajali berarti adalah sesuai dengan takdir ketentuan Allah apa adanya. Jangan diprotes-protes alam semesta ini. Sudah bagus sekali Allah menciptakan alam. Tubuh kita ini sudah bagus sekali Allah ciptakan. Jangan diutak-atik. Hati-hatilah kalau penyakit timbulan. Hati-hati kalau kanker. Hati-hati tumor. Astagfirullahaladzim. Allah tidak menciptakan tumor dan kanker di tubuh kita. Allah tidak ciptakan diabetes di tubuh kita. Lalu kenapa jadi kita ada? Karena kita mengatur apa yang sudah diatur Allah pada tubuh kita sempurna. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Sungguh Allah telah menciptakan manusia sempurna takwim. Jangan diterjemahkan lagi macam-macam. Takwim itu sempurna. Takwim itu artinya dalam arti kata koma, berdiri, berjalan. Berarti kalau sudah berdiri, berjalan orang itu sehat. Kalau sudah sehat, tidak ada lagi penyakit. Lalu kenapa jadi ada penyakit? Seringkali orang pada diri orang. Tadi yang oleh Syekh Ibnu Athaillah, arih nafsaka minat tadbir. Mungkin engkau selama ini mengatur-ngatur urusan. Jangan diatur. Tubuh Anda sudah baik. Maha sempurna Allah menciptakan tubuh kita. Biar 68. Nabi Nuh berapa? Nuh 1000 tahun bisa hidup. Sempurna enggak Allah menciptakan? Tanpa penyakit.
Adalah penyakit Nabi Nuh? Tidak ada. Subhanallah. Berarti pian-pian ini bisa hidup sampai 1000 tahun diciptakan Allah. Ini semangat. Semangat. Supaya semangat lah. 1000 tahun. Masya Allah. Ya lebih lah. Nah, subhanallah. Bisakah kita menghargai tubuh kita? Menghargai penciptaan Allah pada tubuh kita ini, kita menganggap Allah sudah sempurna menciptakannya. Ya kah? Bila kita menghargai itu, insya Allah Allah akan memberikan kebaikan, keafiatan pada diri kita, insya Allah. Lisanul ajali. Maka lisannya tidak mengutuk tubuhnya, ya kan? Lisannya bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, bukan mengeluh. Nah, itu lisanul ajali namanya. Subhanallah. Wa yu'allimuka rabbul milal. Dan Allah akan mengajarimu langsung kepada dirimu dari Allah tentang mengenal dirinya. Subhanallah. Ya kah? Hebat kelak, Allah langsung mengajari. Makanya nanti setiap manusia itu mendapatkan laduni. Setiap manusia itu laduni. Laduni itu barang yang mudah diberikan Allah kepada semua hambanya. Doa Ashabul Kahfi, Rabbana apa guru? Doa Ashabul Kahfi. Lauji lana lain lah. Rabbana atina min ladunka rahmatan wa hayyi lana min amrina rasyada. Subhanallah. Rabbana, wahai Tuhan kami. Kata Ashabul Kahfi nih, hendak sebelum tidur. Kalau kita berbacaan sebelum tidur apa? Bismika Allahumma ahya wa bismika amut. Kalau Ashabul Kahfi sebelum tidur bacaan silin apa? Bacaan silin Rabbana atina, wahai Tuhan kami, datangkanlah kepada kami min ladunka, laduni dari sisimu. Anugerah, arti laduni itu anugerah dari sisimu. Sultanan nasira, kekuasaan yang bisa menolong, kekuasaan yang tidak ada tandingannya. Kenapa jadi Ashabul Kahfi itu bacaan itu? Karena sedang terjepit keadaan waktu itu. Orang-orang raja waktu itu, penguasa waktu itu mengejar beliau. Itulah yang diucapkan mereka. Min amrina rasyada, atas urusan semua ini engkau juga rasyada. Tidak ada yang lain. Nah, tamaklah Ibnu Taimiyah cerita rasyada. Yang maha pintar itu, yang maha mengatur itu hanyalah Allah. Kami ini tidak ada berdaya apa-apa. Nah, kalau bisa mengamalkan yang tadi Ashabul Kahfi, kita akan mendapatkan namanya laduni, insyaallah. Wa yaksuka anwaran minhu wal halal. Engkau akan diberikan Allah pakaian, cahaya dan halal, dan kebolehan untuk berbuat sesuatu yang orang lain tidak mampu berbuat. Maka pada saat itu wayanziluka min aulal ilmil awal, engkau akan diberikan pula pengetahuan-pengetahuan awal kehidupan. Itulah yang kita kemarin belajar tentang watanul asli, negeri asal, fitrah ruh kita ini dari mana, asal kejadian diri kita. Engkau akan diajarkan memahaminya. Teoritis banyak tahu, tapi tidak paham. Contoh, saya mengisahkan misalnya kun, Allah berfirman kun fayakun. Ija aroda, bila Allah berkehendak sesuatu, ija aroda sean sesuatu itu, ayyakulalahu kun fayakun. Cukup dia berkata kun. Kun Allah itu hanya wahid, hanya satu saja, menciptakan yang disebut ruh Muhammad, atau menciptakan satu ruh saja. Setelah itu Allah tidak lagi menciptakan, otomatis dari satu ruh ini tercipta alam semesta raya ini, tercipta kehidupan ini, terus menerus sampai sekarang aktif. Itulah salah satu gambaran kekuasaan Allah. Kalau kita coba bikin rokok, gimana cara orang bikin rokok? Menanam dulu, menciptakan tanaman dulu, ya lah. Habis tanaman, menciptakan apa lagi? Dijadikan kertas, ya kan?
Habis kertas dijadikan apa lagi? Cukuplah merokok, bisa lah dengan kertas. Nggak bisa ditanam lagi apa? Tembakau ya lah. Tembakau digiling-giling, ada pabriknya, ada pembuatannya. Apa Allah menciptakan? Bumi saya ciptakan. Wah, buminya belum ada air lah. Airnya di bumi saya ciptakan. Nggak ada api lah, api saya ciptakan. Begitu ke Allah satu persatu. Itu manusia. Allah maha dahsyat, Allah maha agung dalam penciptaannya, bahkan tanpa contoh. Subhanallah. Engkau akan bisa memahami ilmu awal seperti itu. Bagaimana ketetapan azali itu maha dahsyat tentang diri Allah. Dibukakan Allah pemahaman. Nah, dibukakan subhanallah. Itulah dunia itu. Fatakunu munkasiran abada. Maka jadilah pecah segala persoalan dirimu. Nah, problem dunia ini sangat kecil, sangat sederhana. Mungkin bapak-bapak sekalian ada yang punya masalah, ada masalah anak, masalah apa dan sebagainya. Cara menyelesaikannya menurut Syekh Abdul Qadir Jalani melewati jalur pana namanya. Pana itu bagaimana kalau ada masalah? Pertama, kedudukan hati, sadar tidak ada yang bisa menyelesaikan masalah kecuali Allah. Selesai satu. Sadari betul-betul itu. Dihayati itu, pemahaman itu. Yang kedua, kalaupun kita menyelesaikan masalah itu, kita hanyalah johir saja. Johir itu artinya kita melakukan apa yang kita bisa. Sudah, kesadaran tuh, sadar terus. Seterusnya kita terus berserah diri kepada Allah. Ya Allah, dan kita meminta kepada Allah, Engkaulah yang menyelesaikan, bukan aku. Namanya tawakal. Berarti Allah yang menyelesaikan, bukan aku, meskipun kita sedang melakukannya. Nah, ini namanya orang yang fana. Pecah munkasiran semuanya dengan cara itu. Nah, ini menurut saya Abdul Qadir Jalani. Abada, bahkan yang belum terjadi pun akan diselesaikan duluan. Contoh tanggal 15, andaikan biar naik kendaraan waktu itu menuju Barabai, pian kecelakaan. Sebelum itu terjadi karena pian panah, maka kejadian itu hapus, tidak terjadi lagi. Subhanallah. Enak Pak? Wah, luar biasa kalau ada seperti itu. Itu munkasir. Fala yasbutu pika syahwatan wa iradatan kal ina'i munsalimil ladzi la yasbutu fihi ma'iun wa qadarun. Maka tidak ada lagi keadaan orang yang berkeadaan panah itu di dalam dirinya syahwat. Nah, ada lagi guru syahwat. Enggak Pak Guru? Di mana guru lah? Tapi kau aja guru Iya lah. Nangka ini juga ada syahwat teratan waktu duduk begini nah, susah lah. Susah. Lah. Pas ada bini aja ada syahwat. Lah. Pas ada istri aja ada syahwat ya guru. Mun waktu kada ada istri jangan ada syahwat. Yang jadi masalah kita ini kan sudah ada bini di rumah syahwat juga, di jalan syahwat juga. Itu kan jadi masalah. Iyalah. Nah, yang jadi masalah kan begitu. Syahwat tidak ada lagi. Syahwat ingin berlebih-lebihan dan sebagainya, sombong menyombong tidak ada lagi. Kita ini kan kadang-kadang syahwat ini tertipu oleh sekitar kita kan. Ada kawan beli handphone, aku tadi itu beli handphone merek apa merek Xiaomi yang terbaru. Wah, yang kata satu merek Samsung yang terbaru. Palui mendengar kayak itu, dengaran Palui ini pipe. Aku beli juga handphone. Cuma ampun aku ini ada sedikit keanehan. Kenapa? Jar temannya. Apa nih? Tulisannya simbol-simbolnya keluar. Layarnya kecil lagi jadinya. Bah, itu kalkulator aja kawan. Hendak bersombong. Hendak bersombong, kalinya salah sombongnya yang lebih belah. Kalkulator. Padahal kan handphonenya picik-picik juga kan. Nah, syahwat tidak ada lagi, bersombong-sombong seperti itu tidak ada lagi. Secukupnya lah. Guru nih mesti
kendaraan mobil Mercy. Wah, guru melajari tasawuf, mobilnya mobil Mercy. Ya Pak Guru. Diambili orang mobil Toyota Avanza, malas sih Din. Nah, ayo Pak Guru. Bila Mercy mambili ceramah guru ajar. Di masjid guru ajar. Lihat si Din. Mercy. Nah, ayo aja si Din. Nah. Mbak Avanza, apa Bib Muhammad Ambar lah. Nah, Ambar si Din. Kada bisi setuk, kada ada setrupnya Bib lah. Nah belum panah lagi. Nah, ya lah. Kalau panah itu tidak melihat johir. Maka wa iradah, dan tidak ada lagi iradah. Kalau sudah diberikan Allah seperti ini, ya sudah seperti ini, dinikmati. Kalau kita mampu membeli uang harga ya minyak harum mungkin harga yang 10.000 ya enggak apa-apa 10.000, nikmatilah, jangan iri, jangan beriradah. Oh, minyak harum orang tuh harganya itu 100.000 satu sisi aja misalnya. Iri hati, sakit hati kan? Kita terima, itu menerima iradah Allah Subhanahu wa taala. Ya lah, panah di iradah Allah enggak? Sudah terima aja, inilah yang diberi Allah Subhanahu wa taala. Kalau bahasa agama namanya qanaah. Qanaah, merasa cukup apa adanya. Kal ina'i munsalimil ladzi la yasbutu fihi ma'iun wa qadun. Bagaikan pecah masalah itu, problematika kamu akan hilang sebagaimana sebuah bejana. Ina itu kan bejana yang pecah, airnya tertumpah, tidak ada isi, ma'iun tidak ada air lagi, wa qadar sedikit pun, setetes pun tidak ada lagi. Iyalah. Ini bejana, nah, bejana pecah, bejana nih, airnya tumpah enggak? Selesai masalahnya. Seperti itulah masalahnya. Patun ko an akhlaqil basyari, maka saat itu sudah hilanglah sifat-sifat kemanusiaanmu. Nah, kalau sudah hilang sifat kemanusiaan, berarti orang itu masuk ke dalam karkun lil adat. Karkun lil adat apa artinya? Di luar kebiasaan manusia. Timbullah keajaiban, kemuliaan dari Allah Subhanahu wa ta'ala pada diri seseorang. Nah. Ya Pak. Hilang an khalaikil basyari, hilanglah segala kebiasaan-kebiasaan manusia, maka timbullah keajaiban. Bahasa agamanya adalah karamat namanya. Karamat. Nah, kalau pingin dapat karamat, mana caranya? Yaitu hilangnya nanti sifat-sifat basariah. Bagaimana sifat basariah? Sifat basariah manusia itu terikat dengan dunia. Orang yang panah itu tidak terikat dengan dunia. Orang yang tidak terikat dunia akan lahirlah hadrah Allah kepada dirinya. Allah akan menampakkan kebesaran dan keindahan Allah pada diri orang tersebut. Maka sehingga timbullah yang disebut dengan karkun lil adat. Macam-macam karkun lil adatnya. Ada juga bipae lain karkun adat yang lain lagi, ada bini taruh sidin. Sampai beratus bini aja. Karkun lil adat juga tuh lain seperti itu, karkun lil adat. Nah, misal karkun lil adat itu kebiasaan orang lupa dengan Allah, beliau selalu ingat kepada Allah. Ada karkun lil adat tuh zikir, ingat aja sidin dengan Allah. Yang lain lupa banyak, apalagi waktu keramaian. Ramai di mana, di alun-alun kah, melihat apakah sebagainya. Rata-rata tuh orang lupa semua dengan Allah. Dia tetap ingat kepada Allah. Itu karkun lil adat. Di mana-mana musim krisis ekonomi, orang gelisah hatinya mencari rezeki. Sidin jalan aja, tenang aja beliau. Tidak merasa gundah gulana. Ini adalah orang karkun lil adat. Di mana-mana yang namanya rumah buruk menyakitkan hati. Tapi sidin, rumah sidin buruk, rumah sidin mungkin mau runtuh, tapi beliau tetap hatinya tenang dan nyaman. Karkun lil adat enggak? Karkun lil adat. Karkun lil adat itu maksudnya berbeda dengan kebiasaan. Beliau tetap tenang. Banyak problem yang dihadapi beliau, tapi senyum masih terlihat terpancar di wajahnya. Kenapa? Karkun lil adat. Kalau kita satu masalah aja sudah, yalah,
hari ini jualan, toko tutup. Ya Pak, kenapa tutup? Ada kebakaran di sebelah toko, sakit hati. Bisa seminggu nih, udah bisa jualan nih. Oh, merangut aja mukanya cemberut hati, muka. Ada orang nagur, ada guru Mulyadi nagur. Assalamualaikum ya guru. Ya. Kalau itu aja nagur, ingat lagi lawan guru, guru menagur. Apa bayangkan? Ya, itu aja. Kenapa? Cemberut, menggerutu. Karena yang dipikirannya apa? Kira-kira 1 minggu ini tidak bisa jualan. Kalau tidak berjualan tidak ada keuntungan. Kalau tidak ada keuntungan, bahaya bisa rugi, bahaya bisa miskin, aku jatuh miskin aku. Nah, itulah yang ada di jiwa orang yang jauh dengan Allah Subhanahu wa taala. Orang itu sudah tidak bisa panah. Nah, jadi panah itu sebenarnya wajib bagi kita semua sebenarnya. Cuma kalau diwajibkan orang lain bingung karena tidak pernah belajar. Kayak panah mewajibkan. Nah, hilanglah sifat basariyahnya. Maka falan yuqbal batinu kasai'an ghairu iradatillah azza wa jalla. Maka ketika itu tidak ada lagi batin sedikit pun, kecuali yang ada hanyalah memahami dan mengikuti iradah kehendak Allah. Mudah-mudahan bisa dipahami. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Amin.